Oke, selamat malam sobat pendengar dan penyimak Pataman Punya Cerita. Sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita kembali menyadari semuanya untuk ke depan lebih baik. Malam ini kita akan menceritakan fenomena dalam masyarakat yang sering terjadi, sehingga harapannya di momen cerita kali ini bisa memberikan sedikit pemicu bagi kita semua untuk lebih baik. Malam ini saya sudah bersama Pak Sulo. Beliau praktisi apa ya? Psikologis, bukan psikotropika ya. Psikoterapi, sehingga sedikit mungkin membahas dari sudut pandang psikologis bagaimana tentang fenomena kesurupan, baik yang personal maupun massal. Selamat malam Pak Sulo. Selamat malam Mas Dwi. Ya. Mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin juga buat semuanya. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik, sehat dan luar biasa. Semangat luar biasanya ini ya. Momen Lebaran kali ini. Iya. Oke. Untuk kayak seperti yang di awal saya jadikan pengantar Pak dulu, untuk fenomena di masyarakat memahami tentang kadang-kala ada orang yang tiba-tiba dianggap dalam tanda kutip kita beruntung mungkin ketidaktahuannya, sehingga itu dianggap kesurupan lah. Mayoritas kan kesurupan, apapun yang penyebabnya dan lain-lain akhirnya diarahkan ke kesurupan. Nah, penjelasan mungkin dari sudut pandang psikologis, kemudian psikoterapinya tentang fenomena itu bagaimana, sehingga masyarakat nanti ketika misalkan setelah menyimak di sini di cerita kita, sehingga bisa perlakuannya itu tidak semuanya langsung diarahkan ke kesurupan. Baik, terima kasih Mas Dwi, dan terima kasih juga buat sahabat Pataman Punya Cerita ya. Oke. Telah mengundang hadirkan saya di sesi kali ini, dan menarik sekali ketika kita berbicara soal kesurupan tadi. Kita terjemahkan dulu terkait masalah dari katanya dulu. Kesurupan itu ada sebuah kata nyurup ya, kemasukan lah ya. Nah, sebetulnya ini adalah lebih banyak di kategori masuk ke dalam fenomena psikologi. Jadi begini, ketika orang menganggap kesurupan atau kemasukan, itu kan sebetulnya adalah karena orang tersebut dalam posisi trance, karena istilahnya trance. Trance itu fokus yang ada di mind kita ya, terfokus pada satu titik yang dalam tanda kutip sesuai dengan passionnya dia. Nih kita udah dari situ dulu. Nah, ketika dalam posisi masuk dalam satu titik fokus mindnya, jika memang itu dianggap beda dari kebiasaan, maka itulah yang disebut oleh masyarakat kesurupan. Contoh misalkan tiba-tiba ada anak-anak pramuka nih, ya, anak-anak pramuka atau anak-anak yang lagi camping, ya, anak-anak lagi nyantai di sebuah tempat wisata, tiba-tiba ya gitu. Nah, ini sebetulnya adalah posisi trance dia, yang lebih banyak didahului oleh fenomena psikologinya. Fenomena ya, yang melatar belakangi lebih banyak itu. Ya, karena gini, karena posisi hal-hal yang demikian itu ya, setelah dari berbagai macam literasi saya dapatkan sebuah kesimpulan dan pemahaman plus dengan praktek langsung di lapangan ya, bahwa ternyata hanya sekitar 5-10 maksimal 10% yang betul-betul trance itu karena sesuatu hal yang tanda kutip goib, metafisik ya, esoteri. Nah, hanya 5-10%. Yang 90% itu sebetulnya ada karena gejolak psikologinya sebetulnya. Gejolak psikologinya.
Jadi salah satu contoh misalkan, katakanlah misalkan itu sebuah komunitas bisa pramuka, bisa pecinta alam apapun lah itu ya, kemah di sebuah tempat. Ya. Ketika seseorang tersebut ikut di aktivitas tersebut, sebetulnya dia nggak seneng, kemah-kemah nggak seneng. Nah, maka secara psikologis dia tetap ikut kemah, dia tetap ikut camping ya, dengan ketidaknyamanan psikologisnya. Terpaksa ya, karena Terpaksa. faktor Nah, lingkungan faktornya ya, macam-macam. faktor- Ada yang memang keras dari sekolahnya, ya kan. Ada yang memang dorongan dari orang tua. Oh, pokoknya harus ikut, gitu misalkan. Nah, karena tidak nyaman itulah posisi man ini sebetulnya berada di wilayah yang dia mencoba untuk nyaman. Contoh misalnya, berusaha memaksa. Ya. Jadi misalkan dia camping di sebuah hutan. Nah, kondisi hutan sebetulnya membuat dia kurang nyaman. Nah, sedangkan man dia mencoba untuk memaksakan, mengimajinasikan bisa, ya, atau barangkali menghalusinasikan, memvisualisasikan, menggambarkan apapun lah istilahnya pada posisi yang bukan hutan. Nah, sehingga nggak connect antara realita pada saat dia ada di hutan dan man-nya ada di mana. Men saat dia nyamannya di mana. Betul. Nah, kemudian pada saat si yang bersangkutan tersebut itu merasakan kelelahan tubuhnya, ya kan? Karena apa? Karena otomatis aktivitas camping, ya apapun komunitasnya itu biasanya pasti ada sebuah kegiatan yang memforsir atau menguras energi fisiknya, sehingga kecerdasan fisiknya pada saat itu turun otomatis, ya, down. Kenapa down? Karena dia kurang nyaman dalam posisi itu. Ya. Kalau dia posisi memang nyaman atau senang camping, secapek apapun aktivitas dalam kegiatan tersebut, dia justru enjoy, ya, happy. Nah, diimbangi dengan kondisi tubuh yang drop inilah, kemudian dia ya mendapatkan sebuah pemahaman terhadap tempat-tempat yang seperti itu. Contoh misalkan dia sudah punya mindset di tempat kayak gini angker, dia punya mindset di tempat kayak gini biasanya penuh dengan hal-hal yang mistik. Ya, dia punya main lagi barangkali bahwa tempat ini dulu katanya si A, si B, atau katanya orang sana, orang sini adalah tempat yang dulunya ada leluhur gini. Nah, pada saat mainnya dia mencoba untuk wilayah yang nyaman, kemudian dia tubuhnya drop, maka pada saat itulah keseimbangan psikologisnya goyah. Dan pada saat goyah itulah dia masuk ke dalam posisi trance atau fokus pada satu titik fokus yang sudah jadi persepsinya dia. Bisa jadi angker, bisa jadi ada sesuatu, ini dulu Mbak Buyut gini misalnya. Nah, itu yang kemudian diejawantakan oleh mainnya dia karena sudah trance masuk. Nah, jadi latar belakangnya banyak ya. Hal-hal yang demikian ini karena mereka yang bersangkutan memang kurang suka bisa ya. Orang tuanya tidak mendukung untuk mengikuti kegiatan tersebut ya. Tetapi anaknya suka ya. Sekolahnya mewajibkan misalkan, maka mau tidak mau akhirnya tetap berangkat. Tapi dia sudah kepikiran, oh orang tuaku sebetulnya nggak mendukung ya. Ada yang orang tuanya mendukung ya. Dia juga suka, sekolah juga mewajibkan, tapi dia berangkat dalam kondisi dia lagi patah hati misalkan. Nah, itu hal-hal yang demikian itu sehingga apa? Sehingga muncullah fenomena yang orang menyebutnya kesurupan, dan itu benar-benar pure, lebih banyak 9 maksimal ya, paling 90 sampai 90% itu pure psikologi. Itu Mas. Terus ini Pak, tadi kan ada beberapa faktor lingkungan, Ya. faktor alam, faktor latar belakang mindset dan sebagainya. Ya. Terus persentase terbesar yang menyebabkan itu, apakah mungkin kalau pemikiran saya ya lebih cenderung mungkin dia dari sisi kepribadiannya, lingkungan itu presentasinya lebih kecil lah gitu. Karena ketika kita dimanapun itu kan pasti apa yang kita bawa, entah beban, entah masalah, entah kegalauan, kesedihan dan sebagainya, itu yang berpengaruh lebih dominan gitu. Ya. Apakah seperti itu atau betul? Sebetulnya
Kalau kegalauan itu dianggap lebih dominan memang boleh dikatakan demikian ya. Tapi artinya gini, belum sinkronnya komposisi kegiatan tersebut terlaksana untuk pribadi tersebut. Artinya belum lengkapnya ini mulai dari orang tua, ya, dirinya sendiri, sekolah, dan psikologi dirinya sendiri. Ya, kalau dia clear dan memang suka, orang tuanya mendukung, sekolahnya mendukung, dia masih aja saja. Ya. Nah, yang banyak terjadi adalah karena itu tadi belum clear, entah dari orang tuanya, entah dari dirinya memang kurang suka, atau dia suka tapi karena ada something wrong dengan pacarnya barangkali, atau dengan gurunya yang kurang nyaman yang mendampingi di kegiatan tersebut barangkali, apapun lah. Nah, artinya ada sebuah trouble ya, trouble psikologis dalam dirinya yang dalam tanda kutip punya kurang nyaman sehingga apa? Sehingga ketika dia ada di tempat yang bersangkutan, ya merasa dalam tanda kutip tersiksa lah. Nah, itu yang mengakibatkan putus itu. Terus itu tadi kan apa tentang tempat ya aktivitas gitu. Nah, ada beberapa fenomena itu terjadinya itu bahkan di rumah atau di sekolah. Ya itu bagaimana? Karena kalau tadi karena faktor kegiatan kan, yang di luar zona nyaman atau sifatnya momentum gitu kan, yang di kadang-kala momentum itu kan nggak mesti setiap bulan, bahkan 6 bulan atau 1 tahun sekali baru gitu terjadi kayak gitu. Terus kalau keadaannya yang kadang-kala di sekolah atau di rumah itu apakah sama seperti